Kembali lagi di Front Talk Show, masih bersama Habib Ali. Mudah-mudahan belum bosan ya, pemirsa. Sahabat kemanusiaan, masih kita lanjutkan diskusi kita tadi terkait kegiatan Hilmi yang rutin. Nah, tadi kan kita bahas bedah rumah. Terus juga bagaimana Habib Ali ini selama ini ada laporan-laporan orang sakit, orang kesusahan, bagaimana Habib Ali? Penanganan Hilminya. Ya, masalah bedah rumah saya tambahkan lagi, itu ada kriteria tertentu. Kalau bicara pengen sih sebenarnya sebanyak mungkin kita bantu ya, karena memang banyak yang membutuhkan. Dan itu tidak melihat di Jakarta aja, lebih banyak di daerah-daerah di Aceh, di Jawa Barat. Ada juga permintaan di Cirebon sampai sekarang saya belum penuhi. Ya itulah kondisi karena dana pastinya ya, itu terbentur. Nomor satu. Kita utamakan janda-janda, terus ya yang kondisinya udah kita berhitung lah orang ini tidak mampu untuk membangun, dan juga rata-rata tidak rumah permanen, tapi ada juga rumah permanen. Juga kadang bedah rumahnya tuh bukan bahasanya bedah, tapi ujung-ujungnya kita bangun dari nol. Jadi bangun rumah sebenarnya, lebih kepada bangun rumah dari nol, benar-benar kita bangun lagi. Termasuk yang di Tegal Parang, ada yang menarik, seorang ibu udah mengajukan ke sana sini belum dapat. Ternyata akhirnya alhamdulillah kita coba datang, kita maju, kita ajukan, mereka ngajukan kepada kita, dananya cukup besar. Akhirnya setelah dia udah ngajukan kepada yang sebelumnya, keluar juga itu dana. Yang menariknya itu ibu, setelah kita terima itu bantuan, dibantu termasuk ada beberapa teman kita yang punya usaha bajaringan, dia bantu sampai jadi. Menariknya itu ibu, ada bantuan dari kalau nggak salah Basnas 40 juta, dan itu ibu ketika saya datang ke rumahnya udah selesai, bagus rumah alhamdulillah. Malah itu ibu dengan duit yang 40 juta, 10 jutanya dia titipkan ke saya. Dia bilang, buat apa Bu? Kalau bicara selesai ya tidak selesai semua. Dia bilang, ini buat apa? Enggak, buat pokoknya buat Hilmi. Saya bilang, buat apa? Ya buat program lah, kurang lebihnya seperti itu. Itu yang menarik di mana di Itu fokus di Jakarta aja, Beb? Enggak, semua di daerah mana. Dan itu rata-rata permintaan kadang ya, orang ngajuin. Ya. Cirebon ada satu tempat yang belum kita bedah, dan itu membutuhkan, karena sekelilingnya itu rumah udah oke, dan rumah itu udah rusak lah. Bekasi, Laskar Bekasi juga luar biasa, dia bedah rumah, ada rumah seorang ustadz yang sakit, yang udah nggak bisa apa-apa. Bahkan kita juga punya program, bukakan warung, bagi orang yang ada di Aceh. Seorang suami yang udah kondisinya tidak bisa lagi kerja, kita perbaiki rumahnya, kita bikinin gerobak, kita siapkan isi makanan dan lain sebagainya untuk dagang dan kebutuhan dia hari-hari. Itu juga dilakukan sama anak-anak Laskar Bekasi terhadap seorang ustadz. Banyak, kalau bicara banyak nih luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Wah, luar biasa. Belum lagi bicara yang sakit ya. Yang sakit? Yang menderita sakit. Gimana tuh, Beb? Anda dengar antum nguruskin BPJS-nya ke... Yang sakit ini menarik. Dan semua berita ini kadang permintaan. Datang dari mana tuh permintaan? Ya, orang masuk ke email kita, melalui Facebook, melalui Laskar, nelpon, SMS, ada web, WA, dan lain sebagainya. Iya, kita punya web hilalmerah-indonesia.org. Silahkan dilihat di situ. Contoh misalnya di Medan, kakak saya memberi laporan tentang seorang anak di Medan yang sakit. Dia non-muslim, namanya kalau tidak salah Anggiat. Non-muslim, Beb? Non-muslim, itu anak kesian, sakit, udah tidak bisa apa-apa lagi. Dan saya masuk di Facebooknya dia, saya lihat banyak saudara-saudara kita yang non-muslim mendoakan dengan doanya mereka. Akhirnya saya tanya sama FPI Medan, minta tolong Habib, saya lupa gitu, Habsyi, FPI Medan. Saya minta tolong sama beliau untuk lihat lapangan langsung. Akhirnya dia ke lapangan, dia lihat yang dibutuhkan apa, kursi roda. Kita beli di sini karena harga di sana cukup mahal yang kita inginkan. Kita beli second, kita kirim ke sana, dan alhamdulillah sudah sampai. Dan saya minta untuk terus diperhatikan. Termasuk yang kesian lagi, ada satu kondisi yang sangat memprihatinkan, permintaan waktu di Malang. Ini punya cerita luar biasa, dan saya cukup tragis itu kasus yang di Malang. Malang itu permintaan juga. Jadi setelah ada permintaan, ternyata ada seorang anak namanya Halimatus Sa'diyah.
Iya, Halimatu Sa'diyah. Allah yarhamha ya nam. Udah meninggal, Beb? Meninggal dan Innalillahi itu wa kita urus betul-betul semaksimal mungkin. Itu anak sakit hampir 10 tahun setelah ayahnya meninggal. Jadi umur dia kurang lebih 9 tahun. Dan selama 10 tahun yang saya tahu tidak tertangani dengan baik di rumah sakit. Akhirnya saya ajukanlah kepada Walaupun anak-anak. sudah ada BPJS begitu. Sepertinya tidak ada. Oh, tidak ada, dia belum punya. Jadi memang enggak, dia di Malang juga agak ke dalam lagi. Agak ke desa. Memang sosialisasi BPJS agak kurang mungkin ya. Itulah yang menarik, ada sentuhan kadang di hati kita pengurus DPP Hilmi dengan anak-anak Laskar. Jadi begitu kita dengar, jadi ini anak setiap hari kejang. Tiap hari kejang. Jadi bayangkan seorang ibu janda harus melihat kondisi anaknya bertahun-tahun seperti itu. Dan saya juga cukup merasa bersalah karena kita baru tahu di akhir-akhir. Malam setelah kita diskusi sama anak-anak Malang, kita putuskan ya udah bikinin BPJS, nanti kita urus operasional dan lain sebagainya. Tapi ternyata nih pemikiran saya dan anak-anak sama, kita merasa bayangkan kalau harus urus BPJS berapa hari lagi dan lain sebagainya, tapi orang ibu itu harus melihat anaknya setiap hari kejang. Antum bisa bayangkan itu. Seorang ibu melihat anaknya setiap hari kejang. Akhirnya saya putuskan besoknya, ini nggak mungkin nunggu BPJS, berangkat, bawa ke rumah sakit. Waktu itu dibawalah ke rumah sakit, kalau nggak salah Lavelat, tapi nama rumah sakit saya lupa di Malang. Dan diterima, ditangani dengan baik, tanpa berawal kita berharap dengan BPJS. Ternyata BPJS tidak keluar, sampai batas 3 hari kita harus membayar. Akhirnya disitulah kita bayar. Kita bayar hampir 2 tahap, hampir 10 juta lah. Dan tapi alhamdulillahnya itu anak yang tadinya tidak ada aktif sama sekali lagi, pulang ke rumah, duduk sama adiknya pegang dia senyum di kursi roda, udah enak, bisa didorong, dibawa dan lain sebagainya. Kejang udah tidak pernah ada lagi. Terus kita perhatikan. Tapi entah Allah udah punya ketentuan. Memang saya tanya beberapa dokter, ternyata ini penyakit yang diderita anak ini udah masuk ke otak, ke radang otak. Nah, itulah masalah juga bagi kita. Jadi beberapa dokter dan beberapa rumah sakit, tapi hampir rata-rata memang kita memaklumi ada mereka-mereka yang sakit kalau bahasa cancer ya atau kanker misalnya udah masuk pada stadium akhir atau penyakit ini udah susah ditanganin. Di Bekasi juga kita tanganin stadium akhir. Kadang rumah sakit memang karena membludak. Saya juga tidak bisa menyalahkan. Dia banyak memfokuskan juga. Yang mereka yang seperti ini ditanganin, cuman kadang mereka memfokuskan berharap kepada orang-orang yang misalnya stadium 1 yang kemungkinan besar lebih bisa untuk disembuhkan bahasa kedokterannya. Nah, kadang kita lebih banyak masuk yang stadium akhir. Kebenaran banyak yang seperti itu. Contoh yang di Jakarta Selatan kita tanganin seorang ibu punya anak 1 punya kanker payudara, terus yang di Bekasi sampai meninggal, terus yang jadi banyak ya banyak luar biasa. Ya, memang Hilmi ini sebenarnya ya antum cerita sendiri dari pengalaman antum nih, banyaklah suka dukanya ya. Boleh antum terangkan suka duka. Antum ini kan sibuk betul. Ana dari tadi antum cerita ke sana kemari. Bagaimana keluarga nih Beb di rumah? Oh iya, menarik ini kalau bicara keluarga di rumah ya. Nggak diprotes apa? Jadi begini, hampir semua. Jadi saya juga nggak bisa berjalan sekali lagi. Yang utama saya katakan tadi dengan Laskar. Kedua saya tidak bakal berjalan juga kecuali amanat umat. Ini kunci juga ya. Kepercayaan umat memberikan titipan itu amanat kepada kita, itu yang harus kita jaga. Jadi pemirsa, saya hanya berusaha menjalankan amanat yang antum berikan. Sekali lagi ini amanat yang antum berikan kepada kita, dan kita berusaha menjalankan dengan kurang lebihnya. Tolong doakan kita biar sabar, istiqomah, dan juga amin. Saya hanya katakan begini, bantulah saudaramu dimanapun berada tanpa melihat latar belakang dia. Ingat, bantu siapapun. Rasulullah SAW mengatakan malayah bi umur muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak peduli dengan saudara muslimnya, dia bukan bagian saya dari kami, kata Rasulullah SAW. Dan juga dalam hadis lain, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan Rasul juga ngomong itu di Al-Qur'an dikatakan seperti itu, dan Rasul juga mengatakan khairukum anfa'ukum. Jadi Rasul ikat kepedulian kita sesama saudara muslim, Rasul juga ikat kita kepedulian kita sesama manusia. Jadi dua ini harus kita perhatikan benar-benar. Dan antum silakan membantu melalui organisasi apapun.
kemanusiaan yang antum yakini. Di situ ada Mercy, di situ ada ACT, di situ ada PKPU, ada saudara kita dari Nahdlatul Ulama, ada saudara kita dari Muhammadiyah, ada saudara kita dari kelompok Ustadz A'agim, ada juga dari Ustadz Arifin Ilham. Banyak sekali, Basnas dan lain sebagainya. Kemanusiaan manapun antum bantu, silahkan melalui siapapun, mau melalui Hilmi, mau melalui siapapun, yang penting tugas kita satu, membantu dan meringankan beban, karena tidak bisa kita berharap banyak, bukan berharap banyak, inilah kerjasama yang harus kita jalankan antara pemerintah dengan masyarakat, tanpa itu tidak akan berjalan dengan baik. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti habis ini kita ke segmen penutup, Habib. Sebelum itu kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana sahabat kemanusiaan. Ya mudah-mudahan apa yang Habib Ali inginkan nanti juga kita akan sebagai penutup apa yang akan dijelaskan oleh Habib Ali. Kita rehat sejenak.